Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Nah, pernah mendengar kata pantun? Jadi, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Jadi ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, bersajak ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Misalnya, jalan-jalan ke kota Paris. Nah, kita hitung ada berapa suku kata. Jalan-jalan ke kota Paris. Nah, itu berarti ada 9 suku kata. Jadi, setiap barisnya itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, ada 2 bagian, yaitu yang pertama sampiran dan yang kedua isi. Nah, berikut contoh pantun. Nah, ada 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan, kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, coba kita hitung ada berapa suku kata pada baris kedua. Nah, bersama teman naik jungkat jungkit. Nah, berarti baris kedua itu ada 11 suku kata. Coba kita hitung ada berapa suku kata pada baris ketiga. Mari kawan kita bersyukur. Nah, berarti ada 9 suku kata. Jadi, begitu ya cara menghitung suku kata ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang menjelaskan isi pantun. Isi pantun atau makna pantun adalah tentang isi dari suatu pantun tiap baitnya. Nah, di sini kita bisa lihat baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran pantun, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi pantun. Nah, ketika kita membaca isi pantun, berbunyi olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, berarti isi dari pantun tersebut adalah untuk anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Nanti jenis pantun ada yang berdasarkan usia, ada juga yang berdasarkan isinya. Nah, sedangkan sekarang kita bahas dulu yang berdasarkan usia. Yang berdasarkan usia ada 3, yaitu pantun anak-anak, yang kedua pantun orang muda, dan yang ketiga pantun orang tua. Contohnya, untuk yang pertama, pantun anak-anak. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Untuk pantun orang muda, contohnya, Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Yang ketiga, pantun orang tua. Contohnya, burung beo, burung kakak tua. Suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Berdasarkan isi, pantun dibagi menjadi 4. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi anjuran atau ajakan yang baik kepada orang. Sedangkan pantun jenaka ini berisi candaan yang dapat membuat orang lain itu menjadi tertawa. Nah, pantun jenaka sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Contohnya, pantun nasihat.
jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Baris pertama dan kedua merupakan sambilan, baris ketiga dan keempat merupakan isi puisi. Nah, dari puisi itu kita dapat melihat isinya. Jadi memiliki nasihat agar kita menerapkan gaya hidup sehat agar peredaran darah juga akan lancar. Contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, dari pantun jenaka itu berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isi yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Nah, untuk pantun teka-teki ini merupakan pantun yang berisi teka-teki atau biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun karena dia isinya itu teka-teki atau tebak-tebakan. Nah, contohnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, di situ ada teka-tekinya. Terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun, yaitu tentang hewan berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Selanjutnya contoh pada pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ada pengibaratan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kadangkala pantun kiasan ini juga berisi peribahasa. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Jadi ada peribahasa di situ. Dia pantun ini mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sekarang kita lihat ada pantun berikut. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, apa jenis pantun tersebut? Setelah melihat pantun ini, apakah kamu merasa ingin tertawa? Jika iya, atau ada hal yang lucu, berarti pantun ini termasuk pantun jenaka. Coba perhatikan isi atau makna dari suatu pantun serta amanat pantun. Kalau isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun ini adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Sekarang kita lihat pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Dari pantun tersebut kita baca dulu. Pertama, isi pantun ada di baris ketiga dan baris keempat. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, berarti isi atau makna pantun tersebut adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, maka tubuh kita akan mudah sakit. Sedangkan amanatnya atau nasihatnya dari pantun tersebut adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Perbedaan pantun dan syair. Nah, berikut ada ciri-ciri dari pantun dan syair. Kalau pantun, ingat ya, ada 4 ciri. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Nah, syair juga terdiri dari 4 baris. Tapi pada sajaknya, pantun itu memiliki sajak A, B, A, B. Kalau syair memiliki sajak
a. Jadi sama. Dia akhirannya sama semua. Untuk pantun, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Syair juga sama, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk pantun, dia itu isi terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Namun untuk syair, semua baris baik dari baris pertama sampai baris keempat merupakan isi. Jadi semua baris merupakan isi syair. Perhatikan contohnya. Contoh pantun. Dilihat sama-sama ada 4 baris ya, baik syair maupun pantun semuanya ada 4 baris. Coba sekarang kita perhatikan sajaknya. Kita lihat kata paling akhir masing-masing baris. Untuk yang pantun, kita lihat kata terakhirnya ya, gagah berarti ah, jati berarti i, cegah berarti a, dan baris terakhir mengobati berarti T juga. Berarti dia pantun memiliki saja A, B, A, B. Sedangkan kita lihat syair. Kata terakhir, kesehatanmu berakhiran U, makananmu berakhiran U, hidupmu juga berakhiran dengan U. Dan baris terakhir, tuamu juga berakhiran U. Berarti sajak pada syair yaitu A. Sama semua. Sedangkan pada pantun, isi hanya pada baris ketiga dan baris keempat, yaitu lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Sedangkan syair, semua baris adalah isi, baik dari baris pertama sampai baris terakhir. Berarti isi syair tersebut adalah jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Semuanya merupakan isi. Isi, makna, dan alamat pantun berdasarkan usia. Sekarang kita lihat pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isinya adalah bermain-main, kejar-kejaran, membuat badan sehat, dan hati pun menjadi senang. Sedangkan amanatnya yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Itu amanatnya atau nasihatnya. Sedangkan pantun orang muda contohnya, mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Nah, di sini memiliki isi atau makna pantun yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan. Untuk amanat pantun yaitu saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Itu nasihatnya. Isi, makna, dan amanat pantun berdasarkan isi. Contoh pantun nasihat berikut. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Dari pantun tersebut, kita bisa tahu bahwa isi dari pantun tersebut adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Untuk amanatnya, amanat ini tentang nasihatnya, yaitu kita harus hidup rukun. Selanjutnya pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi pantun tersebut adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Kata masih ada langit di atas langit ini maksudnya adalah ada yang lebih hebat daripada kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Amanat pantunnya adalah kita tidak boleh sombong. Nah, perhatikan, ternyata ada loh yang namanya tradisi berpantun. Tradisi berpantun ini biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Nah, salah satu suku yang memperagakan adat ini yaitu suku Betawi. Jadi saat acara pernikahan ada tradisi yang namanya palang pintu. Jadi nanti mereka saling berbalas pantun. Nah, selanjutnya
tugas soleh-solehah yaitu membuat satu bait pantun. Temanya boleh tentang menjaga kesehatan atau juga anjuran untuk rajin beribadah. Selanjutnya, tugasnya yaitu mengerjakan paket halaman 3 yang A dan yang B. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kemudian. Sekian pelajaran dari Budian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.